karena udah terbiasa diajarin sejak kecil kalau ada apa-apa dia pun begitu, dia berangkat selalu izin, selalu pamit sama orang tuanya. Jadi udah tertanam sejak kecil ya hal-hal seperti itu. Dan syukurnya alhamdulillah dia punya kemampuan yang cukup cerdas ya dan mengerti dan ingat akan hal itu. Makanya ketika eh, kita pun juga harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi saat kita sedang lupa untuk melakukan hal itu, dia pasti akan ngingetin atau kadang suka ngambekin gitu. Itu Kak Bilar udah pamit berapa kali maksudnya kalau dia sampai notice Ya sebetulnya beberapa kali cuma biasanya reaksi dia tuh hanya suka ngediamin saya, ngambekin, nggak ngucapin gitu. Dan kemarin tiba-tiba dia ngucapin, "Papa nggak pamit sama abang," gitu. Kalau biasa kan dia kelihatan dari reaksinya dia tuh biasa begitu diajak main, saya pulang dari syuting, dia kan langsung welcome gitu kan, langsung papa gitu. Nah kadang-kadang kalau kita lupa pamit, dia tuh diem nggak mau diajak main. Nah tapi kita udah tahu nih pasti anak nih ngambek nih kalau gara-gara saya lupa pamit gitu. ternyata Bang El sekarang udah maksudnya udah mulai mengerti beranjak dewasa mungkin seperti apa sih Kak dari kamu sendiri sebagai ayahnya gitu maksudnya kamu mendidik dia sampai bisa kayak sekarang itu mungkin. Iya, yang pasti ini adalah beban yang sangat besar bagi kita sebagai orang tua karena dia lagi beranjak di usia yang memang lagi sedang benar-benar ngikutin apa yang kita lakukan gitu. Jadi ya sebagai orang tua kita harus benar-benar menanamkan hal-hal baik dalam dirinya karena apapun yang kita kerjakan itu bisa dicontoh sama abang gitu. Dan memang pola didik atau pola asuh itu sangat berpengaruh sekali bagi tumbuh kembangnya dia saat ini. Makanya kita benar-benar sangat hati-hati sekali karena itu akan mempengaruhi kepribadian dia ke depannya kan gitu. Makanya baik saya ataupun istri, terutama istri saya sih sedang benar-benar belajar parenting yang baik juga baik secara teori maupun praktek gitu kan. Karena kita khawatir ya bagaimana sekarang di era anak-anak zaman sekarang tuh agak kadang-kadang tipikalnya suka membangkang. Mohon maaf ini banyak yang begitu yang saya lihat gitu. Anak-anak yang sudah mulai kritis, sudah mulai mengkoreksi orang tuanya, tapi ada plus minusnya juga sih. Kritis tuh perlu, tapi kadang-kadang ya jangan terlalu berlebihan. Nah, itulah fungsi orang tua untuk bisa mengerem lah, untuk bisa mengkontrol akan hal itu gitu. Jadi supaya dia tidak berlebihan. Udah ada anak kedua tapi apa ya kayak perhatian kamu ke abang itu berkurang nggak sih Kak? Atau malah lebih kalian juga merhatikan abang juga takutnya kan abang kayak ada anak kedua abang cemburu gitu perhatian jadi berkurang. Ya itu yang perlu kita jaga karena memang eh, sudah pasti ya naluri anak pertama tuh ketika ada hadir anggota keluarga baru, hadir adiknya pasti ada rasa cemburu. Itu hal yang lumrah dan abang tipikal orang yang anak yang kelihatan sekali setelah saya coba berkomunikasi dengan ahli parenting dan istri saya pun juga begitu. Istri saya sih terutama ya kemarin sempat ngobrol bahwa memang abang itu tipikal yang dia tidak mengungkapkan gitu. Tapi terlihat bahwa memang dia ada rasa cemburu. Tapi bagaimanapun, bagaimana kita sebagai orang tua harus selalu kasih dia pengertian bahwa dia sebagai abang, sebagai yang lebih tua harus lebih bijaksana, harus lebih mengayomi adiknya nanti gitu. Dan kita tetap harus memperlihatkan bahwa kita sebagai orang tua tidak membeda-bedakan anak kita gitu. Baik anak pertama ataupun anak yang kedua. Tapi udah ada apa ya kayak aksi dari abangnya kalau melihat kalau dia cemburu gitu Kak, atau apa gitu maksudnya dia Ya pasti kelihatan lah. Salah satunya dia lebih manja sekarang, lebih apa-apa tuh pengen pengen bareng sama kita. Kelihatan lah ya itu ada salah satu bentuk rasa gue udah mau punya adik nih. Gue harus lebih sering menghabiskan waktu gue sama orang tua gue dan terlihat sekali eh, dia tuh lagi ngebet-ngebetnya tuh pengen pengen bareng sama kita terus lagi istilahnya kalau bahasa Sunda kalau kata istri saya lagi ogok lah gitu ya sama orang tuanya lagi pengen bareng
Bahkan kadang-kadang sama cusnya itu cuma sesekali doang. Dia tuh tidur harus bareng sama kita gitu-gitu. Terlihat dia tuh sadar bahwa akan ada adik yang lahir dan mungkin kasih sayang itu akan kebagi. Nah ini anak nih eh, menurut saya cukup cerdas gitu, cukup cerdas melihat hal itu gitu dan ngerti. Tapi dia memang tidak mengungkapkan, tapi terlihat lah kita sebagai orang tua pasti punya naluri dan bisa menilai akan hal itu gitu. Kak, soal ini kak pelatih baru timnas kak, gimana nih kak? Komitmen kakak sebagai Iya, pecinta sepak bola juga. iya meskipun pro kontra ya terhadap pelatih baru, banyak orang yang menyayangkan, banyak orang yang kecewa dengan keputusan dari ketua federasi kita yaitu Pak Erik. Tapi ya bagaimanapun ini sudah terjadi, sudah ketok palu bahwa akan ada pelatih baru untuk timnas kita. Tugas kita sekarang bukan untuk eh, mencelah, bukan untuk mematahkan peluang kita untuk melaju ke babak berikutnya, karena bagi saya apapun keputusan yang diambil itu adalah mungkin insya Allah akan menjadi keputusan yang terbaik ya. Jadi tugas kita adalah mensupport, mendoakan yang terbaik bagi timnas. Kita doakan pasti federasi juga punya pertimbangan-pertimbangan lah kenapa pada akhirnya menggantikan pelatih gitu yang memang sudah mempunyai catatan yang baik dalam perjalanan timnas kita selama 5 tahun ke belakang gitu. Tapi banyak yang memandang sebelah mata secara kepelatihannya itu gimana nih kak? Ya pastilah karena memang secara CV menurut saya kurang mentereng ya. Jadi PT Kluivert lebih ngetop sebagai pemain. Memang lumrah sih. Biasa pemain ngetop itu jarang berakhir sebagai pelatih yang bagus juga gitu. Jarang ya, bukan gak ada ya. Tapi ya kembali lagi itu kan apa namanya ya kita harapkan mudah-mudahan kali ini dengan pendekatan persuasif terhadap pemain, komunikasi yang bagus terhadap pemain, ya mudah-mudahan pemain bisa tampil all out. Apalagi yang saya dengar juga jajaran staf kepelatihan, ada asisten pelatih yang eh, lumayan punya catatan yang baik juga sebagai pelatih ya. Jadi mungkin akan bagi tugas kali Kluivert sebagai orang yang ngelit pemain atau orang yang melakukan pendekatan terhadap pemain, dan mungkin asistennya akan lebih berperan sebagai taktikal gitu atau mengatur skema permainan. Ya kita mudah-mudahan ini kan kita masih sangat berpeluang besar. Target kan kita peringkat 3 ke peringkat 4, namun tidak menutup kemungkinan kita bisa lolos langsung di peringkat 2. Bukan hal yang mustahil juga. Sekarang tugas kita support terus, dukung terus timnas kita karena belum tertutup bagi kita peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Masih ada sisa 4 pertandingan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan 4 pertandingan sisa. Apalagi dengan tambahan beberapa pemain ya, dengan waktu yang menurut saya sekitar bulan Maret ya, pertandingan ada sekitar 2 bulan kurang lebih. Yang menurut saya mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan oleh sang nahkoda baru yaitu PT Kluivert. Dan ya insya Allah kita saat ini sama-sama move on karena life must go on ya. Dalam sebuah tim pergantian pelatih itu lumrah sekali, sering terjadi. Jadi ya kita tidak perlu menangisi dan berlarut-larut dengan kepergian sang pelatih yang sudah memberikan banyak kontribusi besar buat negara kita. Sekarang kita tatap masa depan, kita dukung pelatih baru yang nanti akan mengawal timnas kita untuk terbang tinggi menuju cakrawala. Oh belum pernah, saya belum pernah. Tapi dari saya pribadi pasti turut berbelasungkawa terhadap korban kebakaran yang berada di sana, karena juga banyak yang saya dengar ada juga masyarakat Indonesia yang bermukim di sana ya. Ya pokoknya doa terbaik lah dari saya untuk para korban yang sedang berada di Los Angeles.